Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat, calon CGP juga ini, masya Allah. Apa kabar Ibu, Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya memenuhi undangan gimit saya malam ini karena memang sedikit agak mendadak tapi tidak apa. Artinya ada kesalahan mungkin ya Pak Iwan. Terima kasih, sudah berkorban, ada anak kecil mungkin yang harus ditinggalkan hanya untuk membantu saya, Ibu Siti Umi ya. Eee, ini adalah tugas modul 1.4 budaya positif, aksi nyata. Saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Oke. Giliran sudah mau di-share screen kayak gini kok nggak mau buka, Pak? Bisa, Pak? Ibu dilihat? Masih proses ya? Jelas ya, Bapak Ibu ya? Hah? Masih belum berubah ininya? Modul 1.4 budaya positif? Belum muncul. Sinyal apa ya, Bu ya? Yang nampak di layar Bapak Ibu apa? Oh my god. Begitu, Pak. Perasaan tadi sudah siap kan? Aneh kan? Aneh. Waduh, kemana-mana ini kayaknya. Hentikan berbagi. Saya hentikan dulu Bapak Ibu. Atau masih belum kelihatan Bapak Ibu? Waduh, kenapa lagi guys? Kok gitu sih? Kok nggak mau sih ya?
Kalau ini kelihatan Bapak Ibu? Hah? Belum juga? Yang nampak apa? Sudah ya? Oke. Kita mulai dari ini tadi salam sudah. Yang kedua bagaimana kita berinteraksi, artinya komitmen kita ketika belajar. Yang satu menyalakan kamera. Jelas Ibu? Sudah, heeh. Masih masih merekam. Nanti ini yang nggak apa-apa nanti langsung ke YouTube juga nggak apa-apa sih. Yang saya lanjutkan ya. Yang pertama kesepakatan, komitmen kita belajar, menyalakan kamera, mungkin, lihat situasi, mematikan mic, sepakat ya ketika ada yang mau bertanya atau mungkin kita komunikasi baru kita buka mic-nya, hadir seutuhnya, hargai waktu bersama, buat catatan kalau mungkin dirasa nanti penting, memaksimalkan chat, klik raise hand di room, di Zoom ketika ingin bertanya. Saya rasa ini tidak gangguan teknis adalah hal biasa. Oke, ketika nanti terlempar karena sinyal mungkin nanti bisa masuk lagi. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk belajar. Masya Allah, mencari ilmu itu butuh pikiran yang tenang. Oke, modul 1.4 budaya positif Bapak Ibu. Pembukaan, kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Itu agenda kita malam ini. Eh, Kompetensi lulusan modul 1.4 ini guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum modul 1.4. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khususnya mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata. Yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Oke, saya lanjutkan saja. Pertanyaan pematiknya setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Oke, nanti ada pembahasannya ke slide berikutnya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, selanjut dulu saja ya Bapak Ibu ya. Topik dalam eksplorasi konsep. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi, 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Oke, saya lanjut dulu. Pembelajaran 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma.
Kegiatan kepalkan tangan, ini kayaknya kemarin kita ada di elaborasi ya waktu itu ya, eee, ada murid satu yang bersedia permainan lah sepertinya, ini kita lewatkan saja dulu ya Bapak Ibu ya. Terus perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilustrasi kontrol ilmu. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contoh lagi, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teorinya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Oke, ini sudah mulai sedikit. Disiplin positif, teori kontrol atau dari Dr. William Klaas. Perlu nggak ini ya? Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Oke, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kelima, keyakinan kelas. Oke, 5, posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Oke, ini akan lanjut ke segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Sementara ada 5 kebutuhan dasar manusia, 1 bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Oke, ini masih banyak sekali. Apakah makna disiplin? Nah, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates atau Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain. Untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau kita percayai. Masih dengar suara saya Bapak Ibu? Oke, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Oke, saya lanjutkan saja. Eksplorasi konsep, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya?
Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu merupakan tujuan disiplin positif. Oke, lanjut. Nanti ada, ya, merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selama ini kita berpendapat bahwa kita bisa mengontrol orang lain, ternyata salah. Oke, dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan pelaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dia memiliki pengaruh baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Oke, dihukum dengan penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Oke, coba saya menghargai. Itu nilai kebajikannya berarti bentuk kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Oke, terima kasih untuk sesuatu hal mungkin ini ya. Itu nilai kebajikannya merupakan rasa tanggung jawabmu dalam situasi pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Artinya ketika kita melakukan suatu tindakan situasi di mana kita melakukan tindakan itu sebelumnya kita sudah mengucapkan terima kasih dan nilai kebajikannya adalah bentuk sebagai rasa tanggung jawab. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjutkan. Tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, nanti kita lihat ya Pak ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman juga kayaknya ya Pak ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, coba kita lihat, tidak usah semua mungkin. Oke, mencatat 100 kali di dalam buku itu termasuk hukuman, benar. Lari mengelilingi lapangan juga merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up juga berupa hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensi. Membersihkan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Sampai di sini mungkin ada yang bisa membantu saya tentang pemahaman hukuman atau konsekuensi ini sendiri Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu hukuman itu seperti apa, konsekuensi itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa bantu saya. Kalau hukuman itu lebih ke Oke, Pak Iwan boleh?
Iya, sepakat ya Bu Umi juga ya mungkin ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kenapa dia jadi kecil begini Pak screen-nya Pak? Coba ya. Iya, sebentar Pak. Sepertinya apakah sinyal lagi ataukah apa ini? Lain kali apa ini Pak? Oke, error sepertinya nih. Saya hentikan dulu, nanti saya lanjutkan lagi ya Pak ya. Oke, saya hentikan sebentar, karena terkendala mungkin. Oke, coba saya lanjut lagi. Screen. Oke. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Belum? Masih muter ya? Oke, kita lanjutkan lagi ya, Pak. Oke. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi gitu kan. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, hanya dengan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ketika hukuman itu mungkin bisa sampai ke hati ya, rasanya. Sementara kalau konsekuensi kita hanya membuat anak itu gimana rasanya supaya tidak nyaman saja dan dalam waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Hukuman juga bersifat paksaan, sementara konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk hukuman, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu bentuk hukuman. Sementara konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Sampai di sini paham mungkin ya Bapak Ibu ya antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya anggap paham. Oke, lanjut. Identitas disiplin, identitas gagal. Identitas gagal itu lebih ke hukuman, sementara identitas sukses adalah disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Oke, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Lalu ada lagi satu restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Oke, yang hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Sementara konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, dia lebih menguatkan. Oke, korban mendapatkan keadilan. Korban hukuman, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti. Murid atau anak dibuat untuk tidak nyaman. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Oke, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Masalah terpecahkan, restitusi ya. Yang keempat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata.
Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Peraturannya adalah kamu harus dalam bentuk hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Atau terima kasih. Apa yang kamu yakini restitusi? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak membenci peraturan, murid atau anak menghormati peraturan, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi negatif, netral, restitusi itu mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil kalau hukuman itu bersifat negatif ya Bapak Ibu, sementara konsekuensi itu lebih ke netral. Sedangkan restitusi itu positif. Kalau sejauh ini yang saya alami sebenarnya lebih banyak ke negatif dan netral. Positifnya atau restitusinya jarang. Itu yang saya alami sih. Mungkin di modul 1.4 budaya positif ini kita banyak belajar, sama-sama belajar tentang hal ini. Mungkin sepakat Bapak Ibu. Kalau pengalaman saya sih lebih ke negatif sama netral. Positifnya itu masih bisa dikatakan cuma sekian persen. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang berbeda atau mungkin lebih ke positif atau restitusi, atau mungkin istilah restitusi itu sebenarnya baru kita pahami sekarang gitu. Iya iya, jadi luar biasa sekali modul ini. Oke, jadi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya hukuman ini lebih bersifat negatif ya Bapak Ibu ya. Konsekuensi itu netral, sedangkan restitusi itu positif. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa itu restitusi? Coba ada yang bisa bantu saya membacakannya Bapak Ibu? Oke, iya terima kasih Pak Iwan. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya kalau pendekatan restitusi ini benar-benar positif ya Bapak Ibu, kalau menghukum kan ada rasa kayak, sakit hati seperti yang di slide yang tadi kita bahas, artinya bisa ada yang sampai ke hati, kita ada yang sampai ke fisik. Ketika restitusi itu ternyata, justru membuat mereka itu nanti memiliki karakter yang lebih kuat gitu. Oke, sepertinya ini perlu kita terapkan sama-sama. Nanti 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya tidak ada kegiatan di sini menghakimi ya Bapak Ibu ya kalau restitusi. Oke, eksplorasi konsep tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jujur Bapak Ibu, saya mengerti bahasa keyakinan kelas pun setelah mengikuti program CGP. Biasanya pun yang saya ketahui ya peraturan kelas, tata tertib. Ternyata bahasa itu sudah tidak ada lagi, artinya yang kita harus diganti dengan keyakinan kelas. Bahkan kemarin di ajaran yang baru masih pakai bahasa kesepakatan kelas. Itu yang saya alami sih Bapak Ibu, mungkin sama ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Oke, mungkin di slide berikutnya, budaya positif. Lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Oke, sama-sama kita belajar. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kami, guru, dan murid yang saling menyayangi. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Tertib. Kesepakatan kelas, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Oke, coba kita lanjut lagi. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang lebih ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Oke, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Hormat, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Contohnya, satu orang berbicara, "Yuk, saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama." Terima, "Tolong ya, permisi. Boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan." Yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Oke, mendengarkan dengan seksama. Senantiasa berbuat baik dan berbagi. Berperilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, berjabat tangan, meletakkan tangan di dada atau salim, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Oke, datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak acuh kepada teman dan guru. Tidak tampak seperti mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Oke, kalau bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak mendengarkan guru, acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu. Tugasnya tidak diberikan. Bisa dipahami nggak ini Bapak Ibu? Artinya ketika kita meminta bantuan atau sebenarnya sudah sering dilakukan ya Bapak Ibu ya, ketika kita pinjam atau bolehkah saya pinjam, dan ketika mengembalikan terima kasih gitu kan. Tetapi ada yang tidak tampak seperti dikembalikan saja dengan tidak mengucapkan terima kasih. Sebenarnya itu bukan perilaku yang hormat. Paham ya Ibu ya? Maksudku tabelnya ini bisa kita pahami sama-sama ya. Heeh. Kalau ada ketika kita mengucapkan terima kasih atau maaf saya sudah menjatuhkan, itu kayaknya bentuk penghormatan gitu kan ya, Pak, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kita buat keyakinan kelas itu apa, Pak? Ibu, ada yang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contoh keyakinan kelasnya apa kira-kira? Coba langsung kita lihat. Tanggung jawab, Pak, maksudnya, Pak. Heeh. Karena sudah kembali ke dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang
lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain atau berkomitmen, heeh. Dilarang melakukan kekerasan, berarti kita mengutamakan keselamatan atau menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya berarti berupa kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker, ini lebih ke kesehatan atau keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga keselamatan atau keamanan. Oke, sekarang kita sudah sampai di eksplorasi konsep. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita belajar sama-sama. Kebutuhan dasar manusia ada 5 tadi yang kita bahas tadi, kasih sayang dan rasa diterima, Masya Allah. Penguasaan, bertahan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Kita buka lagi 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, juga ada posisi manajer. Ayo Bapak Ibu, kita sering ada di posisi mana Bapak Ibu? Menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, atau menghargai diri sendiri, ini ke manajer. Oke, salah satu contoh, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kita ada di posisi pembuat rasa bersalah, kita berceramah atau mengatakan seharusnya bla 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 atau ibu kecewa seperti itu ya. Kalau misalnya kita ada di posisi teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Beda lagi kalau kita ada di posisi pemantau, menghitung atau mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke, kalau ibu guru berkata lagi, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Bahasa awas ya, itu termasuk berarti kita ada di posisi penghukum. Membuat rasa bersalah, kamu seharusnya, atau mungkin kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, berarti pembuat rasa bersalah. Kalau posisi kita sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak tahu? Ingat tidak, ibu pernah bantu bla bla bla. Sementara di posisi pemantau, apa peraturannya? Terus di posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa eh, kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Oke, kalau menurut Bapak Ibu, pengalaman yang sering dialami selama ini sebelum kita mengenal posisi 5 posisi kontrol ini termasuk manajer, ini kita ada di posisi mana Bapak Ibu? Lebih ada di posisi mana? Pembuat orang merasa bersalah. Oke, kalau perempuan ini kan lebih Pak, lebih heeh. Iya, kayaknya kalau kalau di kelas SD, biasa di kelas rendah itu lebih ke teman mungkin ya, "Ayolah Nak," mungkin begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi jarang sekali mungkin kita ada di posisi manajer dan setelah belajar ini jadi paham gitu di mana posisi kontrol kita ya Bapak Ibu ya. Ketika ada, masalah apakah kita ada di penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Sampai di sini mungkin bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa ya? Iya, nah pernyataan-pernyataan tugas tetapi sudah dijawab. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti dia pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Di penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Kamu selalu, kata selalu ini lebih menjas bahwa anak ini selalu melakukan sesuatu yang
yang buruk kali kan, jadi dia terkesan jadi penghukum. Mudah-mudahan kita bisa, eee, jauh-jauh dari 5 posisi yang pertama penghukum, kayaknya kita harus ke manajer atau minimal teman lah ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Bergerak antara peraturan pematok konsekuensi hadiah, nilai manajer, atau memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan. Nah, diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya, kiat berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ini sepertinya pemahaman sama kayak slide yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kita lewatkan saja. Eksplorasi konsep pembelajaran 6 kita ada di segitiga restitusi. Oke, Masya Allah. Segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika kita dihadapkan pada peserta didik atau anak-anak melakukan kesalahan atau ada di situasi mereka memiliki masalah, pendekatan segitiga restitusi ini luar biasa Bapak Ibu. Artinya menggali atau menyelesaikan masalah itu benar-benar detail, benar-benar memposisikan anak ini benar-benar yang enggak kita judge dia yang bersalah gitu, artinya sama-sama gitu. Kamu tentu punya alasan apa ketika anak terlambat mungkin ya, anak terlambat datang ke sekolah gitu kan. Kita nggak langsung, "Kamu selalu datang terlambat bla 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 bla." Artinya kita harus ada pendekatan, yang dinamakan segitiga restitusi ini. Kamu tentu punya alasan kenapa gitu, kenapa sampai, eee datang terlambat, artinya kita ada komunikasi dua arah dengan anak untuk mendengarkan apa yang menjadi, alasannya, terus nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Mungkin ketika terlambat, di situ ada kesepakatan yang kita buat ketika terlambat atau apa gitu. Jadi benar-benar membuat anak ini merasa, apa ya bahasanya ya Pak, Ibu ya, ketika kita ada masalah menggunakan segitiga restitusi ini pendekatannya luar biasa membuat anak-anak menjadi ada di posisi, saya dihargain gitu loh. Saya nggak saya bukan yang langsung disalahkan gitu, tapi pendekatan restitusi ini benar-benar menghargai, posisi anak-anak ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Ketika kita juga melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama gitu kan. Jadi pendekatannya benar-benar yang perlu kayaknya setiap ini. Oke, ini ada menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, "Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri?" Ini contoh-contoh kalimat mungkin ya Bapak Ibu ketika kita menghadapi anak-anak yang memiliki masalah, artinya kita perlu menstabilkan identitas. Paham ya Bapak Ibu ya dengan kalimat ini ya? Halo, masih bisa dengar saya? Nggih, oke. Agak santai boleh pantun-pantun dulu kali, Pak? Agak tegang juga nih, Pak. Aduh, Masya Allah, nggak kerasa sudah hampir 1 jam kita. Ada lagi, yang menanyakan keyakinan. Guru berkata, "Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita?" Seperti yang tadi saya katakan, artinya pendekatan segitiga restitusi ini benar-benar mencari solusi tanpa harus men-judge anak itu salah atau tidak. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu harus seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Oke, di sini
Ada intervensi 30 detik, Bapak Ibu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Agak santai sedikit ya Bapak Ibu ya, tarik nafas, mungkin ada yang mau minum. Iya, atau yang lain juga boleh buka kameranya, terus kita berpendapat. Di sini juga ada nomor 2. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ini artinya kalimat-kalimat yang bisa, kita gunakan ketika kita menghadapi situasi, peserta didik kita melakukan kesalahan, bukan kesalahan sih artinya ketika mereka, tidak disiplin atau mereka melakukan satu tindakan yang memang tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat, mungkin begitu ya Bapak Ibu ya? "Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa?" Gitu kan. Di sini benar-benar kita mencari solusi. Mungkin 1 sampai berapa ini nggak perlu saya bacakan semua ya Bapak Ibu ya? Atau mungkin ada ya, oh ya, kita lanjut saja ya? Oke. Refleksi. Nah, kita sudah sampai di refleksi Bapak Ibu. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan? Siapakah yang mau berbagi dengan saya? Sebenarnya poinnya satu saja Bapak Ibu. Kalau saya sih lebih ke pendekatan segitiga restitusi sama 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu yang tadinya kita nggak tahu ada di posisi mana, sekarang kita bisa poskan di mana posisi kita, apakah kita sebagai pemantau, penghukum, teman, atau bahkan sebagai manajer. Itu kita ketahui di sini ya Bapak Ibu ya. Begitu juga pendekatan restitusi, segitiga restitusi, yang tadinya kita mungkin hanya mengejas anak, "Ah, kamu selalu begini-begini," tanpa kita mencari solusi. Sementara ketika kita sudah belajar tentang pendekatan restitusi, lebih kepada solusi gitu kan, lebih kepada solusi pendekatannya, terus mencari solusi tanpa membuat anak ini merasa bersalah atau merasa dihakimi. Sebenarnya itu saja kalau yang hal baru yang paling saya rasakan Bapak Ibu, mungkin sama ya Bapak Ibu ya? Heeh, terus yang kedua perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini Bapak Ibu? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Iya, itu karena faktor ketidaktahuan kita ya Bapak Ibu ya, ternyata ada 5 posisi kontrol yang benar-benar, kita bisa memposisikan diri kita ada di mana gitu, sama-sama belajar. Artinya model ini benar-benar, memberikan ilmu yang baru, bahkan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini benar-benar bisa berdampak nantinya. Yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini Bapak Ibu? Atau saya ingin menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Artinya ini sama-sama kita berefleksi ya. Kira iya, kira-kira kita ingin menjadi Among yang seperti apa Bapak Ibu? Kalau aku sih, kalau bisa lebih ke manajer ya Pak ya. Heeh, harapan kita minimal kita ada di posisi teman gitu. Iya, heeh, setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu setelah melakukan refleksi tadi, banyak hal yang sudah kita pelajari sama-sama. Sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya, memenuhi gimit saya untuk memenuhi tugas saya di modul 1.4 ini. Harapan saya apapun yang, sudah saya bagikan ataupun yang kita pelajari sama-sama, ini nanti bisa bermanfaat, berdampak juga buat, diri kita, terutama juga, buat lingkungan sekolah kita utamanya ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi, waktunya. Tidak ada, apa, ungkapan lain selain ucapan terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Umi, Pak Iwan, Ibu Nila, Bu Messi, Bu Putri. Iya, mungkin bisa, live atau segala macam. Terima kasih sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.